Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sabda Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Seorang kritikus sastra Indonesia, Mohtar Lubis, pernah menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dan pidato kebudayaan ini dirangkum menjadi sebuah buku setebal 140 halaman. Dalam buku itu dijabarkan 6 ciri khas manusia Indonesia. Ciri khas yang pertama ialah manusia Indonesia hipokrit alias munafik. Di depan begitu, di belakang begini. Manusia berwajah ganda. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 23 menyoroti bagaimana Yesus menyampaikan kritik tajam terhadap kaum Farisi. Kita sekalian tahu bahwa pada waktu Yesus hidup, kaum Farisi memiliki kekhasan. Di mana letak kekhasan mereka? Antara lain, mereka memiliki penampilan palsu. Mereka hidup bertopeng. Bukan hanya itu, tapi mereka menjunjung harga diri. Dan mereka senang kalau memiliki kesombongan di atas diri orang-orang lain. Bukan hanya itu, saudara-saudari terkasih, bahwa Yesus yang lemah lembut itu juga menyoroti mereka sebagai anak-anak neraka, pemandu buta, kuburan yang berbau, dan juga ular beludak. Inilah lukisan secara umum seorang Farisi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang penghujung hidupnya, Yesus dengan berani melontarkan kritik yang tajam atas hidup mereka. Kata-kata Yesus setajam pisau silet. Dan Yesus mengatakan mereka harus meninggalkan kepalsuan dalam hidup dan kembali kepada dirinya. Kata-kata Yesus itu adalah sebuah teguran yang hidup, yang mengingatkan kembali bahwa seorang pemimpin agama, seorang tokoh agama seharusnya hidup sesuai dengan kebenaran dan iman yang dia junjung dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata tajam Yesus itu bukan berdasarkan pengalaman seminggu, sebulan, atau beberapa bulan, tetapi itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan Yesus selama dia bergaul dengan mereka, hidup bersama mereka, melihat tingkah laku mereka, bahwa mereka itu suka mondar-mandir dengan jubah yang panjang jubahnya dan ditonton orang. Mereka berdoa dengan cara yang ingin disaksikan oleh orang ramai, seakan-akan dan seolah-olah hidup mereka kudus adanya. Padahal di dalamnya ada kuburan yang disembunyikan dalam dirinya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup seorang Farisi tidak lain dan tidak bukan pada waktu itu tidak lagi mengutamakan, tidak lagi mendahulukan Tuhan, karena mereka lebih mengutamakan panggung, mereka lebih mengutamakan teater, mereka lebih mengutamakan drama yang dipertontonkan kepada orang banyak. Dan mereka menganggap orang lain hanyalah penonton, dialah menjadi bintang untuk ditonton. Saudara-saudari terkasih, kalau begitu bagaimana? Yang mereka utamakan adalah peninggian diri, merendahkan orang lain. Mereka menjunjung kehebatan dirinya, menganggap orang lain lebih rendah. Bukan hanya itu, tapi mereka punya semacam iklan, reklame diri yang besar. Mereka menganggap diri jauh lebih baik daripada yang lain. Dan mereka berpikir bahwa semua orang adalah penonton. Dia lupa seorang penonton yang 24 jam setiap hari menonton dan melihat hidupnya, yaitu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan di hadapannya tidak ada yang tersembunyi.
Di hadapannya tidak ada yang bisa ditutup, karena semuanya terbuka terang benderang di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang di tengah zaman modern, apakah masih ada lagi orang Farisi? Yang perlu kita waspadai sekarang adalah virus Farisisme, paham Farisisme, aliran Farisisme yang selalu menyerang saya. Dan saya perlu selalu sadar diri, saya perlu waspada diri terhadap virus ini. Dan kalau saya biarkan diri terhanyut oleh virus ini, maka saya akan masuk ke dalam kelompok Farisi modern ini. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini sangat menarik. Sebuah kritik untuk saya sendiri. Jadi mungkin juga kritik untuk saudara-saudari pada saat ini. Kritik untuk saya supaya saya kembali menjadi orang apa adanya. Apa yang saya katakan itu berasal dari hati nurani saya yang murni, dari pikiran saya yang bersih, dari seluruh hidup saya sendiri. Saya menanggalkan topeng kehidupan. Nah, ini juga merupakan sebuah seruan, panggilan bagi saya untuk bertobat dari waktu ke waktu, saudara-saudari terkasih. Meninggalkan cara hidup yang lama, yang mungkin sudah terserang oleh virus Farisisme, dan kembali menjadi manusia apa adanya. Sederhana, menarik, rendah di hadapan dunia, tapi tinggi di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudari terkasih, masih ada waktu. Mari kita pakai dengan sebaiknya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan sesama. Kita tinggalkan segala bentuk panggung, podium yang tinggi, dan kita bersembah sujud di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin.